bersama dengan Tisa Noveni, kita mau siaran di salah satu program kabar petang sebutin aja gitu ya saya. Kalau biasa kita nih kalau sebelum siaran kan pasti ada yang namanya rasa grogi. Setiap orang manusiawi lah ya. Manusiawi. Merasakan rasa gugup, grogi, tapi kan berusaha untuk meminimalisir rasa grogi tersebut agar di layar juga kelihatan meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan sesuai dengan data dan fakta. Ya, kalau rasa grogi itu pasti, apalagi kalau misalnya sudah lama kita nggak siaran, terus siaran lagi. Gue tuh ngerasain dulu kalau masa grogi pas siaran itu setelah cuti melahirkan, tuh kan gue nggak siaran sekitar 3 bulan. Nah terus 3 bulan nggak siaran, terus gue siaran lagi. Nah siaran pertama tuh gue balik lagi grogi, tapi setelah sudah seiring berjalannya waktu, hampir setiap hari siaran, jadi udah groginya hilang. Hilangin grogi gimana? Pasti yang pertama adalah berdoa dulu, karena semuanya harus diserahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Terus yang kedua, kita pasti harus baca naskah dulu supaya kita bisa tahu isi beritanya apa. Jadi kita kayak lebih keep in touch, kayak engage gitu sama beritanya mau beritain soal apa. Terus yang ketiga udah sih cuma baca naskah, berdoa, udah itu doang sih, nggak ada tips khusus gitu. Nggak ada misalnya secara teknik atau lompat-lompat atau misalnya tarik nafas atau apa gitu Sa? Tarik nafas enggak, cuma kalau dulu tuh menjelang siaran gue suka humming. Bergumam ya? Gitu. Oke, kira-kira hummingnya bergumamnya sekitar 1 jam ya? Sampai siaran yang juga ya. Sama lion face itu juga bisa mengenturkan otot-otot muka. Lion face gimana? Jelek banget. Yang mukanya seperti itu nanti yang kita post ya. Tapi kan kita kan selama siaran tuh tidak selalu menyampaikan berita, tapi kadang juga bertemu dengan narasumber, bertemu langsung nih kan dengan narasumber. Kita kadang merasa kalau narasumbernya terlalu tinggi dalam tingkat status sosial, pakai high heels omongannya. Bukan itu mah postur ya. Tapi kalau merasa, wih, ini pejabat nih, menteri gitu kan, supaya kita nggak minder, nggak ngerasa makin grogi ketika ngadepin orang-orang pejabat seperti itu, gimana nih Sa? Kalau gue pasti sebelum gue ngobrol sama itu pejabat, misalnya ada wawancara khusus, gue browsing dulu nih orangnya kayak apa gitu. Bukan soal isu yang akan kita bicarakan, jadi kita cari tahu juga mungkin sidebarnya dari orang ini. Misalnya orang ini dia suka sama senjata, misalnya kan kita ngobrol misalnya bisa kita browsing soal senjata gitu kan. Terus atau misalnya orang ini suka makan, kayaknya dia suka kuliner segala macem. Nah kita juga bisa ngobrolin soal makanan. Jadi sebetulnya jadi pendekatan secara informal itu penting. Basa-basi, apa kabar Bapak, sehat Pak, gitu, gimana kabarnya Pak, gimana projectnya, bla 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 segala macam itulah ya. Speak lah gitu kalau bahasa orang sekarang ya, jago speak tuh kadang-kadang ya harus juga, walaupun kadang-kadang ada mood-moodan juga. Gue tipe orangnya kan, karena kan sebenarnya gue orangnya bukan tipe orang yang selalu ramah ya di setiap waktu. Jadi tapi kalau memang harus ketemu sama narsum ya kita harus bisa ngatur mood, kita harus bisa ramah juga. Ya tergantung sih kepentingannya buat apa. Tapi kalau misalnya narsumnya seorang pembuat kriminal, pembuat ulah di masyarakat gitu ya, kayaknya itu juga nggak perlu juga gue ramah-ramahin. Cuma mungkin penting sih gue ngajakin dia ngobrol sedikit supaya dia juga ngerasa nyaman untuk menyampaikan kenapa dia berbuat seperti itu gitu. Oke, mantap ini Tisa. Tisa juga kadang ramah, kadang juga judes juga ya, saya tahu menempatkan diri ya. Seringan judes sih. Nggak, karena memang orang banyak bilang gue judes sih. Tapi ya berusaha ramah juga sih. Karena sebetulnya orang judes itu juga ada alasan ya, nggak mungkin kalau misalnya lo baik-baik aja terus tiba-tiba dijudesin sama orang, kan pasti nggak mungkin. Ngeri jadi curcol kan. Itulah ngegas bareng Tisa Noveni. Ngegas, orang bilang gue kadang suka ngegas. Iya, padahal sih, enggak ya, ngegas. padahal enggak ya. Gue Gimana sukanya terbang. Thank you Tisa.